Oke, kami langsung merapat ini, Cok. Jam berapa tunggunya? Udah telat ya? Diapain? Hubungi bawa STNK-nya ke sini. Diambil nggak? Ya kita tilang. Ya jangan. Ya kalau enggak motor kita tahan. Kenapa begitu? Kalaupun nanti ada kegiatan pramuka baru dah dibawa. Jangan tiap hari bawa kayak begini. Terus dibawa-bawa ke dompet. Tujuannya apa? Enggak, Pak. Hah? Biar gak lupa. Tertarik lah, Bro. Iya, bisa pramuka. Iya, tahu. Coba lihat dulu. Ini. Loh, bulat nanan, Pak. Aja terlalu lalu nih, Ki. Aja noprak, aja kalau nggak buat sih, Pak. Oke. Sini dulu. Loh, kenapa? Loh, agak salah, Pak. Luncur ke TKP. Siap. 86. Rekan-rekan, kegiatan malam ini kita akan melaksanakan operasi justisi. Kami mengumpulkan anggota dalam rangka pengecekan kepada penjual-penjual VCD yang menjual VCD porno dan VCD bajakan. Selain itu, kami juga melakukan pengecekan terhadap penginapan-penginapan karena disinyalir dipakai untuk melakukan hal-hal yang kurang pantas. Target utama kita mengarah ke wilayah alun-alun karena disinyalir toko tersebut menjual VCD porno dan pajakan. Karyawan, kami mau ambil VCD bajakan ya. Ini operasi gabungan. Ini ada original nggak semua bajakan? Pada saat kita masuk ke sasaran, kemudian kami melakukan pengecekan dan ternyata hampir sekitar 70% toko VCD tersebut menjual VCD bajakan. Kemudian setelah diamankan dan kita cek di tempat lain, Ini ada ini. kelihatannya memang ada beberapa butir VCD porno. Bukan porno sih itu mah. Bukan. Naon aku? Ayo minta lanjang lah porno kan? Yang nggak jalan kasetnya. Ini nggak jalan ya? Coba cek coba. Ini nggak jalan nggak? Coba saya lihat. Dari pihak penjaga tersebut tetap mengelak bahwa dia tidak menjual VCD porno. Tetapi dengan kejelian anggota kami di lapangan, ternyata ada beberapa butir VCD porno yang disimpan di laci supaya tidak terlihat. Mana kursinya? Kita yang beli suka ada yang macet gitu, jadi masukin sini. Misalnya kalau di sini jalan, di rumahnya nggak jalan gitu. Apa? Kamu bilang apa? Kasih tahu bosmu menghadap ke polsek. Setelah kita kumpulkan dengan barang bukti yang cukup, sementara VCD tersebut kami sita untuk dijadikan barang bukti dan pemiliknya kami koordinasikan untuk merapat ke polsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari titik pertama kami melakukan pemeriksaan ke titik yang kedua, yaitu penginapan yang disinyalir melakukan hal-hal yang tidak pantas
Sesampai di lokasi, saya melakukan koordinasi dengan pemilik, kemudian anggota disebar untuk memeriksa semua ruangan. Kami menemukan beberapa pasangan yang bukan muhrimnya di penginapan. Keluar. Mana KTP-nya ada nggak? Enggak ada. Duduk mau kemana? Udah kamu kemana? Tadi keluar. KTP-nya mana? Enggak ada KTP belum. Kamu KTP mana? Coba saya lihat dompetnya. Masa kesini nggak bawa dompet? Kamu ke sana aja harus ada KTP gimana? Nah, beberapa pasangan di sana juga memang tidak ada identitas sama sekali. Apakah memang sengaja dia tidak bawa, ataukah memang dia tidak punya? Enggak ada. Terus kamu daftar ke sana pakai apa? Enggak ada ini, enggak pakai KTP. Kamu dari mana? Dari mana kamu? Di Banjaran di sini nih. Banjaran mana? Sanggar Indah. Kamu? Ini Caringin. Caringin mana? Ikut kantor. Mana KTP-mu? Lagi ngapain kau? Apa nih? Buat apa nih? Pada saat dilakukan pemeriksaan, kami menemukan sesuatu yang berada di dalam rokok. Tetapi belum jelas apakah itu pil anti hamil atau pil apa, itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Betul, Pak. Ini siapa? Calon istri. Calon istri. Mana KTP-nya? Tadi bilang istri. KTP-nya ada nggak? Calon baru mau nikah. Ibu dari mana? Kami sama. Sama dari mana? Di beberapa pasangan memang ada yang berbelit-belit untuk dilakukan pemeriksaan. Dari mana, Dek? Cianjur. Cianjur. Kok ada di sini? Mau kerja. Ya, saya sangat khawatir, sangat menyayangkan, apalagi anak-anak itu yang saya lihat mungkin belum dewasa, tetapi dia sudah tahu hal-hal yang dilarang, tetapi dia lakukan. Kami temukan 4 pasang muda-mudi yang memang bukan muhrimnya. Nah, untuk pemindahan sementara kami minta keterangan. Selanjutnya orang tuanya akan kami panggil supaya membuat efek jerah bahwa anaknya melakukan hal tersebut. Ini motor punya siapa? Punya saya. Terus mana STNK-nya? Nggak ada, nggak bawa. Di mana STNK-nya? Di rumah. Rumahnya di mana? Bondan. Ada orang di rumah? Bisa dihubungi? Mau diapain? Hubungi bawa STNK-nya ke sini. Terus diambil nggak? Ya kita tilang. Ya jangan. Ya kalau enggak motor kita tahan. Kenapa begitu? Meluncur ke TKP. Siap. 86. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Siang ini kami melakukan pengaturan arus lalu lintas, tepatnya di Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Volume kendaraan semakin ramai dan cenderung padat seiring kami melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi ini. Dari kejauhan terlihat ada pengendara sepeda motor yang penumpangnya tidak menggunakan helm. Sore Bapak, maaf ganggu jalanannya. Ya. Helmnya mana? Ini Pak mau nganterin ke kuliah Pak, ke kampus. Dari mana? Dari sini berjasa. Iya, harus pakai helm. Ada SIM STNK-nya? Ya, nggak apa-apa. Pak. Apa, kita pegang dulu. STNK-nya atau SIM? Ya. SIM-nya? Ini belum pokoknya. Nggak ada? Oh, ya. Nanti setelah hijau ke pos itu ya. Ya. Dari mana tadi? Saya mau ke
Kampus Tekvis ini, teknologi atau apa? Jam berapa tunggunya? Udah telat ya? Tapi kan gara-gara melanggar jadinya terhambat. Pengemudi sepeda motor ini buru-buru berkendara karena yang diboncengnya akan segera menghadiri sidang di kampusnya. Namun harus diingat bahwa keselamatan tetap diutamakan. Apabila terjadi apa-apa di jalan, maka menuju ke kampus pun tidak bisa tercapai. Ya terus kenapa nggak pakai helm? Nggak ada, cuma ada satu atau lima. Nggak bisa pinjam? Nah, berarti Mas Zakarianya harusnya nyariin. Harus ada, karena kalau tidak ada seperti ini, melanggar peraturan, kita tilang ya, Mas Zakaria ya. Karena memang kondisinya terburu-buru, maka kita pun mempercepat prosesnya, yaitu memberikan tilang, berharap tidak diulangi lagi, dan selalu ingat pentingnya menggunakan helm dalam perjalanan menggunakan sepeda motor. Kemudian kembali kami menemukan pelanggaran yang sama, yaitu sepeda motor di mana penumpangnya tidak menggunakan helm. Ya, mana helmnya? Ada SIM-nya? Nggak bawa. Nggak bawa, adanya apa? Nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apaan? Setelah kita meminta kelengkapan surat-suratnya, ternyata pengendara ini tidak bisa menunjukkan kelengkapannya. Ini motor punya siapa? Punya saya. Terus mana STNK-nya? Nggak ada, nggak bawa. Di mana STNK-nya? Di rumah. Rumahnya di mana? Bondari. Ada orang di rumah? Bisa dihubungi? Mau diapain? Hubungi, bawa STNK-nya ke sini. Terus diambil nggak? Ya kita tilang. Ya jangan. Ya kalau nggak motor kita tahan. Kenapa begitu? Kita meminta pengendara ini menghubungi keluarganya di rumah agar mengantar STNK-nya ke pos Pol Kalibata sebagai barang bukti bahwa benar kendaraan tersebut milik mereka. Biar kalian tahu, kalian masih SMP. Kelas berapa SMP-nya? Naik kelas 3. Udah naik. Tapi sudah kelulusan, udah kenaikan. Ternyata pengemudi sepeda motor ini dan penumpangnya masih bersekolah, dan tentu hal itu sangat kita sayangkan, di mana anak sekolah seperti mereka ini dilepas begitu saja berkendara tanpa memiliki surat-surat yang sah, yaitu SIM dan STNK. Akhirnya orang tua dari pengemudi ini datang ke pos Pol untuk menunjukkan STNK kendaraannya. Ini Putri Pak ya? Betul, Pak. Tuh Putri, coba bilang ke bapaknya tadi ngapain? Ngapain nggak mau? Padahal juga mau kerjasamanya, Ada, Pak. pengawasan terhadap anak, ya kita mau kerjasama. Setelah kita memberikan tindakan tilang terhadap pengemudi ini karena sudah ditunjukkan STNK-nya, kita tetap memberikan imbauan bahwa pentingnya keselamatan dalam berkendara, dan apabila belum memiliki surat, harap jangan dulu diberi izin, dan hal ini jadi tanggung jawab orang tuanya. Jadi ini kejadiannya kalau kita lihat dari rekaman CCTV ini, jadi pada pukul 4:09. Banyak masyarakat sudah banyak yang lewat, beberapa itu untuk melaksanakan sholat subuh dan beraktivitas pagi. Beberapa hari yang lalu terjadi pembongkaran ATM. Dari hasil olah TKP, kita peroleh salah satu barang bukti petunjuk yang sangat kuat, itu dari CCTV. Mereka melaksanakan ini hanya membutuhkan waktu 9 menit saja. Jadi sangat cepat untuk ukuran berkelompok untuk membuka dari mesin ATM yang ada di pinggir jalan. Dan ini tindakan yang sangat berani. Jadi kalau tidak pengalaman, dia tidak pernah melakukan, jadi mereka pasti akan ragu-ragu melakukan ini. Dan melakukan aksinya beserta dengan mesin-mesinnya diangkut oleh para pelaku.
Setelah kita melihat analisa dari CCTV tersebut, saya bentuk tim khusus yang dipimpin oleh Kanit untuk segera menindaklanjutin daripada petunjuk kita tersebut. Dari hasil rekaman CCTV tadi yang sudah kita lihat untuk tersangka ini sudah kita cek, sudah kita pantau. Pelaku ini sekarang ada di rumah, tapi kita akan cek dulu untuk memastikan lagi bahwa memang pelaku ada di rumah. Pelaku ini adalah residivis, baru 3 hari keluar dari penjara dalam kasus yang sama. Setelah kita mendekati daripada rumah pelaku, kemudian satu mobil itu melewati dulu rumah daripada pelaku. Jadi biarkan kita untuk ngecek mobil satu, biar ngecek, nanti dia nelpon ke kita untuk mengecek apakah pelaku ada di rumah. Jadi kita menunggu aja. Ya, Cok. Jadi itu kayaknya ada di depan rumahnya, jadi rambutnya agak kecil panjang. Terus pakai baju singlet warna putih dan warna pink. Oke, kami langsung merapat ini, Cok. Oke. Tim opsional Idung Polresta Palembang langsung melakukan penggerbekan ke rumah pelaku, di mana pada saat itu pelaku sedang berada di belakang daripada rumahnya. Itu pelakunya, salah satu pelakunya. Langsung merapat ya. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Kamu berapa? Hei. Kamu berapa? Uang berapa? Uang berapa? Hei. Uang 5, Kak. Uang 5. Iya, Kak. Siapa? Tidak tahu, Kak. Woi, kau jangan main. Kemudian kita bersama anggota melakukan penggeledahan di rumah daripada pelaku ini. Cari. Coba cek. Kosong, nggak ada. Ayo cari dulu, cari. Coba udah kalau. Lupa aku kak, di mana cara ada? Pelan anunya. Mana? Hei. Nah ini apa nih? Ini BB-nya nih. Nah, Itu bukan benar dah. Nah, itu. Ini sob. BB-nya. Benar ini hasil dari ATM itu? Iya kak. Ini dari ini ya? Iya kak. Terus sisanya kemana lagi? Habis kak untuk makan kak, bayar utang. Jadi ini hasilnya galau-galau ya? Iya pak. Di mana kawan geng lain? Yang lainnya di mana? Tahu rumahnya? Tidak tahu pak. Tahu dulu pak. Rumah tahu? Tahu pak. ATM-nya di mana? ATM? Ada di mana? Kawan pak. Tapi tahu tempatnya ya? Tahu pak. Oh ya sudah. Kita cari ATM-nya ya. Iya pak. Jadi kita tangkap satu orang pelaku. Jadi sudah dapat atas nama dan barang buktinya uang. Jadi kita akan kembangkan untuk mencari ATM dan 4 pelaku lagi. Kita interogasi tersangka tersebut untuk mengejar pelaku yang lain. Sekarang kita jujur-jujuran deh. Kamu orang berapa pelakunya? Uang 5 kak. Uang 5. Benar orang 5. Siapa Pak ya? Tidak tahu kak. Aku tahu cuma tahu sama itu lah kak. Yang Tinggal di mana? Terus barangnya, barang ATM-nya di mana? ATM-nya di mana ATM-nya sekarang? Aku tak tahu di rumah siapa, cuma di kawan itu kak. Kami mungkar sana. Tapi tahu tempatnya? Tahu kak. Tahu tempatnya? Tahu. Kita kembangkan lagi dan kita cari di mana ditaruh oleh pelaku ATM dan alat-alat yang digunakan untuk membobol ATM bank tersebut. Dengan petunjuk daripada tersangka yang tertangkap pertama, kita langsung menuju ke rumah pelaku yang kedua. Dari uang 30 juta itu selain bayar utang ada untuk beli narkoba? Kate pak. Hah?
Kau yang benar kau ini. Hei. Nanti kami tes orangnya. Nah, kan pakai ya. gitu. Nah, pakai dia. Pakai. Jadi beli ya? Sebagian ada beli narkoba? Iya, Pak. Sekarang mana rumahnya? Udah dekat ini? Lupa aku, Pak. Malam kemarin, Pak. Masih jauh? Oke, Pak. Terus, Pak. Terus? Lah parah ya. Masih jauh dah? Baju kuning itulah, Pak. Kawan kopi itu, Pak. Iya, Pak. Oh itu? Iya, Pak. Itu yang tempat kamu bobol? Di Iya, dalam Pak. rumah itu? Iya, Pak. itu ya? Bongkar ATM-nya itu, Pak. Oh. Jadi pada saat kita sampai di rumah pelaku kedua, karena situasinya ramai, dikhawatirkan pelaku ini akan melarikan diri. Cok, jadi yang baju kuning itu pelakunya, salah satu pelakunya, tempat bobol ATM. Oke, langsung merapat ya. Bogor. Setelah pelaku kedua ini berhasil kita lumpuhkan, kemudian kita interogasi dan kita langsung melakukan penggeledahan. Oh, kalau inilah. Iya. Ya, ini ya. Mesinnya mana? Mesin ATM? Mana mesin ATM? Sudah dibuang. Sudah dibuang? Oh iya. Ini tapi ini alatnya yang digunakan ya? Iya. Ayo. Angkat. Betul. Ber. Dari keterangan daripada pelaku berangkas tersebut telah dibuang. Tujuannya mungkin untuk menghilangkan jejak. Itu Bapak tahu nggak kerja yang kami tangkap tadi tadi, Pak? Itu tahun saya Pak, servis HP dia Pak. Oh, servis handphone. Iya. Oh iya. Oh dia biasanya setiap hari kerja servis handphone ya. Oh iya. Terus Pak, semalam subuh ada nggak mobil masuk ke rumah dia, Pak? Oh, sekitar jam 5 itu Pak, kalau saya jenguk ke pintu ada mobil silver Pak masuk gitu. Mobil silver ya? Oh gitu ya. Tapi orangnya saya nggak tahu Pak. Oh nggak tahu berapa orangnya ya. Oh tapi pagi-pagi memang ada mobil masuk ke rumah ini Pak ya? Sekitar jam 5 Pak. Oh iya. Untuk peran daripada tersangka kedua ini menyiapkan tempat untuk para pelaku membongkar ATM tersebut. Jadi dari jam 5 pagi sampai ke jam 10. Halo? Dek. Ini ada gambaran baru nih. Temu tempat biasa weh. Ya. Jadi gini. Jadi dua orang sudah dapat sama. Jadi kita menangkap tersangka karena mobil ini adalah mobil. Jadi dari keterangan tersangka yang kedua ini, adapun peran adalah sebagai sopir pada saat melakukan pencurian berangkas ATM tersebut. Ini kan kita ngarah nih tempat janjian. Masih jauh nggak dari sini? Bentar lagi. Belok mana? Kiri kanan? Kanan. Belok ke kanan ya? Kanan sini ya? Oke, belok kanan. Sampai di sana kita sempat berhenti dulu untuk melakukan pengecekan apakah memang tersangka sudah ada di tempat mereka biasa bertemu. Mana anunya lokasinya? Yang mana? Yang mana? Itu kiri itu? Iya. Oh yang itu? Yang di pinggir ini? Itu mobil yang itu warna silver itu? Iya. Pelaku ini ada di pinggir jalan dengan menggunakan mobil. Jadi kita atur strategi untuk menghindari terjadi kejar-kejaran. Jadi satu mobil mencegat di depan, kemudian satu mobil lagi dari belakang. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Itu mobil kau? Iya Pak. Benar? Iya Pak. Dudar. Apa isinya Dek? Mobil kan Dek? Hah?
Alat-alatnya mana? Hah? Di rumah. Itu ATM di mana? Dibuang, Pak. Dibuang? Daerah mana? Jadi yang sudah kita dapat berarti 3 orang berikut mobilnya. Kemudian kita total uang 40 juta. Nah, jadi tersangka ini langsung kita bawa ke Polresta untuk pengembangan 3 orang pelaku lagi. Uangnya kau beli apa aja? Coba kau jujur. Mas. Kau? Ya, sebagian. Sisanya ada beli narkoba. Berhenti apa kau beli? Tahu aku. Hah? Kau? Beli apa? Beli narkoba. Tes urin daripada ketiga pelaku positif mereka sebagai pemakai. Jadi ini memberatkan bagi ketiga pelaku ini. Oh kan baru 3 hari nih keluar. Baru 3 hari ya? Narkoba lagi yang sama. Alasannya apa? Oh perlu duit. Tahu enggak keluarga kau nih kasus ini? Masa enggak tahu? Yang kasus yang kemarin tahu? Mana reaksi mereka? Marah? Kenapa kok gawik lagi? Ini tahu enggak sekarang? Hah? Belum tahu? Kamu tahu enggak keluarga kamu? Ini emaknya ngomong-ngomong ini waktu ke sana. Emak kau apa mertua tuh? Mertua. Ini sama. Warga dari bininya ngomong-ngomong tuh. Marahnya. Mengacu kepada kejadian pembobolan ATM, perlu adanya peningkatan pengamanan di lokasi-lokasi ATM, di mana selain perlunya ada peralatan CCTV di dalam dan di luar ATM, juga ada petugas khusus yang memang berjaga selama 1x24 jam. Dan juga dari kami, dari pihak kepolisian, akan terus melakukan pengejaran terhadap 3 tersangka lainnya yang belum tertangkap untuk mengantisipasi para tersangka ini melakukan aksinya di wilayah-wilayah lain. Kondisi di wilayah hukum Polres Sidoarjo, anak muda yang mungkin tidak menghabiskan waktunya banyak melaksanakan giat berkumpul di satu titik kumpul tertentu, disinyalir juga melaksanakan balap liar. Banyak laporan dari warga, khususnya di wilayah Gading Fajar, banyak mereka yang melaksanakan balap liar. Berdasarkan informasi dari Polsek, yang sering terjadi balap liar di wilayah Tobis. Kita belum sampai ke Tobis, ternyata di depan Gading Fajar sudah penuh dengan anak-anak muda yang melaksanakan giat balap liar. Yang paling diutamakan adalah keselamatan. Yang tertangkap tangan itu yang baru kita tindak. Ada rumah. Ada rumah lengkap kok, Pak. Iya, suasananya mana? Ada rumah. Ya udah, ikutan. Iya. Kamu di sini, coba. Coba. Setelah tahu kita obrak, mereka masuk ke wilayah perumahan. Masyarakat, mungkin mereka juga tiap hari melihat kelakuan anak-anak yang seperti itu, mereka juga mungkin jongkol, mereka dengan semangat membantu kita melaksanakan pengamanan. Sana, keluar. Kau lihat dulu orang kamu coba-coba sana. Ya, lewat. Sini di dalam. Satu lagi, dapat. Ono. Mereka juga membantu mengarahkan kita. Sana, Pak. Terus, Pak. Terus, Pak. Iya. Nah, Pak, benar ini.
lah. Mana di? Arek niku. Ini. Loh, kula tenan Pak. Aja terlalu niki. Aja noprak kula nggih wedi, Pak. Nggih. Ini dulu. Loh, Nah, Pak. Agak salah, Pak. kan sama ada ndak? Di rumah, Pak. Ya, ikut dulu. Loh, sih, Pak, tak cukup no. Ya, aku, Pak. Saya temukan satu, setelah saya pepet di gerbang paling ujung, ternyata dia berhenti dan dia mengakui. Orang mana, Mas? Orang mana? Tadi cuma lihat, Pak. Loh, Yang punya kendaraan ini siapa? saya, Pak. Monggo didorong ke depan. Betul, itu mungkin alasan dari mereka saja. Mereka beralibi patroli atau nongkrong di rumah ramah warga. Dapat dua dan ngaku atau coba pertandingan. Mereka meskipun tidak diduga melakukan balap liar, mungkin dia duduk-duduk melihat balap liar. Oleh karena itu juga menimbulkan kemacetan. Kita bawa semua dulu ke Polres, setelah sampai kita Polres baru kita tanya satu persatu, kita tanya kelengkapannya, baru kita lakukan penilaian. Berapa orang ini? Identitas saya keluarkan semuanya. Siapa tuh yang bawa ini? Coba. Berapa linting ini? Berapa linting? Meluncur ke TKP. Siap. 86. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Mereka meskipun tidak diduga melakukan balap liar, mungkin dia duduk-duduk melihat balap liar. Oleh karena itu juga menimbulkan kemacetan. Kita bawa semua dulu ke Polres, setelah sampai kita Polres baru kita tanya satu persatu, kita tanya kelengkapannya, baru kita lakukan penilangan. Ini kurang lebih ada sekitar 15 kendaraan yang sudah kita amankan dari sekian banyak tadi pagi yang melaksanakan balap liar di tempat ini. Punya sepeda. Saya betul kumpul mereka bang ya. Ikuti itu. Yang punya sepeda berdiri samping sepedanya masing-masing. Mungkin ada yang nonton, ada yang ikut balap liar. Ternyata yang kenal pot Bro itu yang mereka mungkin yang ikut start untuk ngetes kendaraannya. Sementara kita amankan semua dulu ke Polres, biar kalau di sini lama-lama nanti jadi tontonan orang. Makanya kita amankan semua ke Polres. Bubar. Daripada nanti nonton balap liar yang tidak bermanfaat, mending diarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat, bisa mengaji atau apa. Sekarang saya tanya, yang standar akan dicek oleh anggota saya, yang tidak sesuai standar akan ditilang. Jelas? Kasal Lantas Polres Sidoarjo juga datang ke Polres Sidoarjo Satlantas untuk sedikit memberikan arahan kepada adik-adik tersebut. Umurnya di bawah 17 tahun. Umur berapa? 17 tahun. Umur berapa? 17. Umur berapa? 18. Diajarin naik motor sama siapa? Sama ayah. Kamu bisa naik motor sama siapa? Sama ayah. Terus berarti boleh sama orang tua naik motor. Bolehin. Bolehin nggak? Kepada adik-adik sekalian yang punya motivasi untuk melakukan balap, alangkah lebih baiknya jika disalurkan ke tempat yang sesuai, sehingga itu dapat menyalurkan bakat-bakat mereka dan mereka tidak menyalurkan bakat mereka di jalan yang justru dapat membahayakan keselamatan dari pengendara kendaraan tersebut sendiri. Kita akan melaksanakan patroli rutin kita. Mudah-mudahan cuaca mendukung. Untuk lokasi pertama yang akan kita sambangi, taman kota di sekitar Jalan Anggrek. Kenapa di sini? Dek, lagi ngapain? Terus maksudnya mau kemana? Nunggu teman aja. Mau pulang. Mau bareng niatnya. Pulangnya kemana? Siapa? Ke rumah masing-masing. Iya, maksudnya kemana? Saya tahu itu ke rumah. Kaso saya dekat. Maaf ya, kami geledah dulu ya. Kita pastikan dulu kalau nggak ada apa-apa ya. Boga Bandung itu
maupun Rantasari laporan. Iya, bisa pramuka. Iya, tahu. Coba lihat dulu. Terus dibawa-bawa ke dompet, tujuannya apa? Enggak, Pak. Hah? Jangan lupa aja. Kan besok mau Dibawa tiap hari di dompetnya? Dibawa? Kalaupun nanti ada kegiatan pramuka baru dah dibawa. Jangan tiap hari bawa kayak begini. Ya? Walaupun senjata tajam ini berukuran sedang, namun dapat digunakan dan bisa melukai orang lain. Tajam lagi. Tajam bisa. Iya, baru beli kok, Pak. 15.000 itu juga beli. Berapa lama disimpan di dompet? Baru 1 minggu. Hah? Baru 1 minggu. Benar. Baru bisa. Terus pernah digunakan ini? Enggak pernah. Latihan? Pramuka? Latihan, Mak. Iya, buat buat najemin bambu. Ini kayak belum dipergunakan nih, Mas. Masih utuh ini. Iya, dibawa. Mau dibawa lagi? Terus mau dipakai apa? Malam-malam kayak begini. Mau dipakai nodong? Enggak apa buat pramuka. Nggak ada pramuka jam segini, masih di sini. Terkecuali kami temukan, ada lagi latihan pramuka, terus kami temukannya kayak begini, nggak akan kami sita. Sekarang kan nggak ada kegiatan pramuka, kegiatannya kayak begini. Ya. Surat-suratnya udah ada? Di rumah. Ini surat apa? Surat tilang. Tilang yang di mana? Motor ini? Cimahi ya. Ini motor yang mana ini? Yang Hmm? Ini yang di rumah. Iya. Ini yang di rumah. Ini nggak bawa surat-suratnya. Di rumah. Iya, berarti nggak. Salah bawa apa tadi? Salah bawa berarti yang itu juga ditilang juga, yang ini ditilang juga. Hah? Selain dari senjata tajam yang kita sita, kita juga mengamankan 2 buah kendaraan yang mereka bawa. Nanti bawa BPKB-nya, fotokopinya, fotokopinya. Ini kami amankan dulu ya. Kalau kamu misalnya kendaraannya komplit, nggak akan dibawa. Ini kan kendaraannya nggak ada surat-suratnya. Terus kami apa yang harus diamankan? Ya, kami amankan dulu ya. Nanti ambil di Polrestabes di tim Prabu 1. Besok saya masih di sekolah. Belajar Senin. Senin pasti itu kan, jam 8 atau jam 9. Kami melakukan patroli kembali ke salah satu taman kota yang lainnya. Itu mobil tuh, cari tuh. Mobil. Itu tuh anu aya etaan tah. Motoran eta tah. Lagi apain sini, Mas? Ngebir. Nah, birnya ada alkoholnya nggak? Ada. Terus kalau minum terlalu banyak gimana? Enggak, Pak, cuma 1. Cuma 1. Itu 1 jadi berapa jumlahnya? 1. Mabuk nggak kira-kira? Enggak. Enggak, saya enggak. Coba mohon maaf ya, boleh kami periksa dulu ya. Tanggapan masyarakat gimana kalau kayak begini? Meskipun kita hanya nongkrong-nongkrong, ngobrol seperti biasa ya, nongkrong sama temen, tapi ada botol kayak begini. Gimana asumsi masyarakat? Nah, ketika kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap kelompok pemuda ini, anggota tim kami memberikan informasi yang lain. Ada apa? Mana? Ayo, Mas. Berapa orang ini? Identitasnya keluarkan semuanya. Coba tuh yang bawa ini. Coba. Berapa linting ini? Berapa linting?